Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nursipa dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PTK yang dosen pengampunya itu Pak Mawardi. Di sini ada peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan, sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Kondisi ini memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitas. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Contohnya itu pelajaran PKN. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia. Pembelajaran PKN memiliki beberapa tujuan untuk siswa. Dalam Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN. Pembelajaran PKN memiliki beberapa tujuan untuk siswa. Yang pertama itu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua itu ada berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga itu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat itu ada berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang, pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% saja, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan daripada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Melihat kondisi yang dikemukakan di atas, peneliti berupaya mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Model pembelajaran aktif tipe Information Search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi. Yang B itu
Identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi, di antaranya yang pertama itu pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga itu ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat itu ada pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima itu ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Yang C itu pembersihan masalah. Di sini peneliti membersihi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerapan metode information search pada pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Di sini ada perumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi. Yang kedua itu ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Tujuan penelitian. Yang pertama itu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Yang pertama itu teoritis. Penelitian ini diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi. Yang kedua itu ada praktis. Praktis ini manfaatnya itu untuk bermanfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Yang selanjutnya itu adalah landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama itu tinjauan hasil belajar PKN. Yang pertama, belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Ciregar dan Nara 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Belajar menurut teori kognitivisme lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Ciregar dan Nara 2010. Sehingga belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang B, hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Belum mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu yang pertama, pengetahuan C1 adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali materi pelajaran sebelumnya. Yang kedua, pemahaman C2, kemampuan seseorang untuk menangkap makna dari materi. Yang ketiga itu aplikasi C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Yang keempat, analisis C4 adalah kemampuan untuk memecahkan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang lebih baik dipahami. Yang kelima itu evaluasi. C5 adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Yang keenam itu sintesis. C6 adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama-sama dan membentuk unik baru atau koheren. Ada beberapa jenis kategori ranah efektif sebagai hasil belajar menurut Sujana 2009, yaitu yang pertama ada receiving A1 yakni kepekaan dalam menerima rangsangan atau disebut stimulus. Yang kedua ada responding A2 yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga ada valuing
Yang ketiga itu ada valuing A3, berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Yang keempat itu ada organisasi A4, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang kelima itu ada karakter A5, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini ada menurut Slameto 2015 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. H54 antara lain. Yang pertama itu ada faktor intern, adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor ini meliputi faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua itu faktor ekstern, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang yang sifatnya dari luar diri seseorang tersebut. Faktor ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan bukan tes atau disebut non-tes. Tes ini ada yang diberikan secara lisan, tulisan, dan tes tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.